Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tidak lupa salam bahagia. Bapak Ibu sekalian, para pengelola, kepala Satuan Pendidikan Nonformal, PKBM dan SKB di seluruh Indonesia, para pamong belajar, tutor, dan pendidik pada umumnya di pendidikan setaraan. Sudah lama kita tidak bertemu dan kali ini di penghujung tahun 2024 saya mengunjungi Anda kembali. Kita hari ini menyimak apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum satuan pendidikan. Ayo, siapa PKBM SKB yang sudah menyusun kurikulum satuan pendidikan? Ayo angkat tangan dan beri respon di komentar. Iya, luar biasa. Bagi yang belum, silakan segera menyusun kurikulum satuan pendidikan. Kenapa? Karena sejatinya satuan pendidikan itu sudah memiliki kurikulum kalau satuan pendidikan sudah menyusun kurikulum satuan pendidikan yang dulu disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. PKBM dan SKB itu kan memiliki beberapa program layanan. Jadi satuan pendidikannya adalah PKBM atau SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat. Di dalamnya ada layanan-layanan program, ada paket A, ada paket B, ada paket C, bahkan juga ada program pendidikan anak usia dini seperti kelompok bermain, satuan pendidikan sejenis, satuan PAUD sejenis, kemudian tempat penitipan anak dan sebagainya. Juga kursus. Nah, bagaimana ini ketentuan kurikulum satuan pendidikannya? Apakah dibuat masing-masing program atau dibuat menjadi satu satuan pendidikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini dan tentunya kita simak yang lewat ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. PKBM atau SKB punya program paket A, paket B, dan paket C. Nah, itu kurikulum satuan pendidikannya satu atau tiga dokumen. Ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu sekalian. Terutama kemarin ketika akan ada akreditasi, kan pada saat akreditasi itu kan diminta untuk mengunggah, mengupload ya dokumen kurikulum satuan pendidikan. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, jangan biasakan menyusun kurikulum satuan pendidikan hanya karena akan divisitasi akreditasi. Ya. Kurikulum satuan pendidikan ini merupakan kewajiban bagi satuan pendidikan. Kemana arah dan tujuan pendidikan di satuan pendidikan itu akan dilakukan. Mari kita simak Bapak Ibu sekalian. Di dalam PP nomor 57 tahun 2021 ya, tentang standar nasional pendidikan, di sana disebutkan bahwa di pasal 35 ya Bapak Ibu sekalian, di pasal 35 ayat 1 di sana disebutkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini yang saya beri
warna kuning adalah kurikulum itu ternyata di antaranya ya ada ada yang lain seperangkat rencana, pengaturan, tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, artinya apa? Kalau satuan pendidikan itu belum memiliki kurikulum satuan pendidikan, berarti dia itu belum punya cara bagaimana melakukan pembelajaran gitu loh. Belum punya rencana gitu loh. Nah, ini kan aneh kalau kalau satuan pendidikan belum memiliki kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini kita lihat nih di dalam pasal 37 ya, ini kaitannya dengan apa yang saya sampaikan itu di pasal 37 ayat 1. Di kerangka dasar dan kerangka dasar, maaf. Kerangka dasar kurikulum. Jadi kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh menteri. Jadi menteri itu menetapkan kerangka dasar kurikulum, menetapkan struktur kurikulumnya, belum cara ya, bukan cara atau belum cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Kurikulum operasional itu yang menetapkan ya satuan pendidikan, bukan menteri. Karena menteri itu baru menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, inilah yang kadang-kadang kita gagal paham, Bapak Ibu. Memang di dalam ketentuan Permen Nomor 12 Tahun 2024 itu tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tapi itu intinya adalah baru kerangka dasar dan struktur kurikulum, bukan kurikulum satuan pendidikan, bukan kurikulum operasional. Nah, kurikulum operasional, kurikulum satuan pendidikan itu baru ada kalau satuan pendidikan sudah menyusun, sudah mengembangkan. Nah, berarti kalau satuan pendidikan itu belum menyusun kurikulum satuan pendidikan, berarti dia itu tidak punya rencana yang rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan isi bahan pelajaran serta dia belum punya rencana bagaimana cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Nah, ini apa kata dunia? Kalau satuan pendidikan belum memiliki rencana, ini yang barangkali Bapak Ibu harus mari kita dalami ya kalimat ini ya. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk segeralah mari kita membuat kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pasal 38 di dalam PP tersebut juga disebutkan kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 1 di depan tadi ya, itu menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu dasar pengembangannya dari kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana tercantum di dalam Permen 12 tahun 2024. Ini yang mengatur kurikulum sekarang. Nah, kemudian pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi inilah yang kemudian akan membedakan kurikulum satuan pendidikan dari satuan pendidikan satu dengan satuan pendidikan lainnya. Jadi jangan copy paste, jangan salin dan tempel, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketentuan ketiga di ayat 3 disebutkan bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Nah, ini ada terbuka ruang dan peluang beberapa satuan pendidikan mungkin yang tidak bisa secara mandiri membuat kurikulum satuan pendidikan, kemudian bergabung. Tapi tentunya nanti di dalam bagian-bagian tertentu, bagian karakteristik satuan pendidikan, visi misi tidak bisa. Visi misinya adalah beberapa kelompok gitu ya. Visi misinya tetap harus satu, masing-masing berbeda gitu ya. Satu satuan, satu visi misi gitu ya Bapak Ibu. Tapi bisa gotong royong, gotong royong dalam arti bisa bersama-sama ketika membahas pada bagian pengorganisasian pembelajaran ketika membahas ke dalam perencanaan pembelajaran ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa
secara kelompok satuan pendidikan. Nah, kemudian di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di dalam pasal 29 disebutkan ya ayat 1 satuan pendidikan mengembangkan satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat ada empat ini ada empat yang pertama karakteristik satuan pendidikan yang kedua visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Dan keempat, perencanaan pembelajaran. Yang perlu saya jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, pada pasal 29 itu minimal paling sedikit memuat 4. Namun kemudian di dalam panduan kurikulum satuan pendidikan ditambahkan yaitu ada bagian kelima atau bagian E, yaitu bagian tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, kemudian berkembang kurikulum satuan pendidikan yang dibuat sekarang ini ada 5 bagian. Karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu ya Bapak Ibu sekalian, tapi minimal 4 itu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu sekalian, PKBM SKB yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan itu kan bisa menyelenggarakan 3 program paling tidak. Ya, paket A, paket B, paket C. Dan mungkin juga bisa program PAUD, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, TPA, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya adalah kurikulum satuan pendidikan dokumennya itu satu atau tiga. Kalau punya tiga. Kalau punya empat, satu atau empat. Kalau punya dua, satu atau dua. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu sekalian? Ini nomenklaturnya itu adalah kurikulum satuan pendidikan. Sekali lagi ya, nomenklaturnya adalah kurikulum satuan pendidikan. Bukan kurikulum program pendidikan. Nah, ini yang kata kunci pertama yang harus kita pegang. Jadi, dokumen kurikulum satuan pendidikan itu satu saja, ya. Karena nanti karakteristik satuan pendidikannya ya sama. Kalau dibikin tiga, ya, nanti malah terlalu banyak mencetak gitu kan. Karakteristiknya satu saja. Rumusan tujuan pendidikan bisa terdiri kan nanti ada visi, misi, kemudian ada tujuan satuan pendidikan itu satu. Tapi kemudian ada beberapa kurikulum satuan pendidikan yang satu atap seperti SKB, PKB, SLB di dalamnya ada tujuan program. Ini berbeda dengan SD, SMP, SMA karena tujuan pendidikannya ya tujuan pendidikan SD ya program SD-nya itu. Tujuan satuan pendidikan SMP ya program SMP-nya itu. Tujuan satuan pendidikan SMA ya program SMA-nya itu. Tapi kalau PKBM ada tujuan satuan pendidikan PKBM, ada tujuan satuan pendidikan SKB. Namun di dalam SKB dan PKBM ada beberapa program. Maka kemudian dibuat rumusan tujuan program pendidikan. Ada program untuk tujuan untuk program paket A, tujuan untuk program paket B, dan tujuan untuk program paket C. Nah, begitu juga di dalam bagian pengorganisasian pembelajaran meliputi 3 program. Demikian pula untuk bagian perencanaan pembelajaran meliputi 3 program. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira apa namanya sudah jelas ini. Jadi nanti di dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada bagian misalnya program untuk eh, intrakurikuler ya, kegiatan intrakurikuler. Struktur kurikulum paket A-nya disajikan, pemetaan SKK paket A-nya disajikan, struktur kurikulum paket B-nya disajikan, pemetaan SKK paket B-nya disajikan. Demikian pula untuk paket C, struktur kurikulumnya disajikan, pemetaan SKK-nya disajikan. Itu di dalam satu bagian pengorganisasian pembelajaran. Tidak perlu dibikin kurikulum satuan pendidikan yang terpisah-pisah antara paket A, paket B, dan paket C. Saya kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu contoh ya, dokumen satuan pendidikan yang memuat ada 4 ini.
ada program PAUD, kemudian ada paket A, ada paket C. Nanti di dalam visi misinya, khususnya di dalam tujuan satuan pendidikan nanti dibagi. Tapi ini di sini langsung tidak ada tujuan satuan pendidikan, tapi di dalam contoh ini langsung tujuan per program. Ini juga boleh ya. Jadi beberapa versi ini bisa kita kita apa kita pahami dan itu bisa di dan itu bisa kita perbolehkan. Artinya eh, Bapak Ibu langsung membuat tujuan satuan pendidikan per program. Tapi kalau akan membuat tujuan satuan pendidikan, kemudian eh, per program juga dibuat, wah itu lebih bagus. Nah, kemudian di dalam pengorganisasian pembelajaran, nanti di bagian intrakurikuler itu ada tiga juga, ya. Nah, kemudian ini kok ada Pak di bagian B itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada program PAUD ya. Karena PAUD ada P5, tapi kalau di Kestara tidak ada. Kestara kemudian yang C itu program pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila pada program pendidikan kesetaraan. Itu kan kurikulernya. Jadi yang bagian A tadi intrakurikuler, yang bagian B kurikulernya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan tidak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.